Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu panjenengan, Mbah. Seperti biasanya saya datang ke rumah panjenengan mau bertanya-tanya lagi tentang perihal Satrio Piningit, Mbah, kepada panjenengan. Ya, sebelum saya menjawab apa yang jadi pertanyaan panjenengan, saya terlebih dahulu meminta maaf karena jawaban yang akan saya berikan ke panjenengan itu hanya sekedar olah rasa saya sendiri. Apabila jawaban saya itu tidak sependapat ataupun kurang cocok bagi panjenengan, ya saya minta maaf. Dan mungkin yang namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Iya, Mbah. Kayak gitu. Terus kalau memang ada yang baik, ya silakan diambil, ataupun sependapat ya diambil. Kalau nggak ada, ya nggak usah dipaksakan untuk percaya apa yang jadi jawaban saya. Ya, Iya, Mbah. pertanyaannya Kayak gini, Mbah. Saya pernah dengar itu Satrio Piningit itu, Mbah, diibaratkan itu manusia setengah dewa, Mbah. Itu bagaimana maksudnya, Mbah? ya, Satrio Piningit diibaratkan manusia setengah dewa. Pertama, secara kemampuan sebagai manusia itu tidak sama dengan manusia lainnya. Jadi berbagai macam kelebihan yang dimiliki Satrio Piningit itu melebihi dari takaran orang biasa. Yang orang biasa itu tidak bisa, Satrio Piningit itu bisa melakukannya. Terus keampuhan daripada ucapan Satrio Piningit itu juga termasuk yang bisa menjadikan slogan ataupun judul bahwa ataupun menganggap bahwa Satrio Piningit itu manusia setengah dewa karena kekuatan ucapan juga. Itu dari segi kemampuan, ya. Terus dari segi rasa, seorang Satrio Piningit itu bukan berhak ya, bisa dikatakan mampu mengatasi segala rasa yang menimpa di dalam hidup Satrio Piningit. Selalu bisa menyelesaikan segala rasa yang menimpa Satrio Piningit. Oh ya, Mbah, berarti nama manusia setengah dewa itu sebenarnya nama julukan ya, Mbah, dari orang-orang untuk orang tersebut seperti itu ya, Mbah, ya? Karena kemampuan Satrio Piningit sendiri itu melebihi dari takaran orang biasa. Makanya disebut manusia setengah dewa. Karena badannya manusia, kemampuan ataupun ilmunya seperti dewa. Apa saja bisa seperti itu ya, Mbah? Bukan apa aja bisa, tapi yang manusia itu secara awam itu tidak bisa, Satrio Piningit bisa. Masalah kelebihan Satrio Piningit itu yang bisa mengukur itu Tuhanlah. Kalau manusia disuruh mengukur kemampuan seseorang itu tidak bisa. Karena apa? Tidak bisa mengukur kemampuan sesama manusia, ya karena itu setiap manusia mempunyai rasa yang berbeda, mempunyai pemikiran yang beda, segi pandang yang beda juga. Makanya ada ibarat juga
dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya rasa manusia itu tidak bisa diukur. Karena apa? Karena rasa manusia itu paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya ciptaan Tuhan. Karena gitu, jadi setiap rasa yang dimiliki manusia itu beda dengan makhluk yang lain. Oh iya Mbah. Makanya tidak bisa diukur sesama makhluk Tuhan. Tidak bisa diukur antara sesama manusia. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena sama-sama mempunyai rasa dan sama-sama berbeda rasa. Udah sama rasa tapi berbeda rasa. Dari perbedaan itu yang membuat persamaan. Sama namanya rasa, cuma rasanya yang beda. Kan gitu. Iya, Pak. Merasakannya juga beda. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu beda juga. Jadi perbedaan dari segala perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain itu, itulah yang dinamakan juga salah satunya wasaning singgawi. Oh iya Mbak. Antara manusia satu dengan manusia lain itu nggak mungkin sama. Iya Mbak, ini kalau menurut saya Mbak, julukan manusia setengah dewa itu terlalu berlebihan apa enggak sih Mbak? Menurut panjenengan Mbak? Masalah berlebihan atau enggaknya itu kan tergantung takaran yang mengucapkan. Bagaimana orang itu menilai sesosok satrio penyihir. Kan setiap orang berbeda pemahaman ataupun segi pandang. Mungkin ada yang menganggap seorang satrio penyihir itu seorang pahlawan atau seorang idola, penggambaran daripada sifat-sifat dia sendiri atau bagaimana, itu yang membuat suatu julukan menamakan suatu gambaran kehidupan untuk jadi sesosok yang perlu dicontoh oleh seseorang. Jadi masalah penamaan itu tergantung yang menamai, terus yang mendengar juga tergantung bagaimana menyikapinya. Iya Mbak. Karena nama seseorang itu bisa berharga, bisa enggaknya, tergantung yang mengucapkan Oh iya Mbak. sama yang mendengarkan. Karena itu Iya Mbak. jadi bukan suatu patokan yang namanya nama, karena yaitu yang membuat perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu keilmuannya. Yang namanya keilmuan itu kan bermacam-macam juga. Adanya pemikiran, segi pandang itu juga termasuk ilmu. Itu yang bisa membuat suatu julukan. Dari semua keilmuan yang dimiliki seseorang, itu yang menyebabkan nama. Itu yang memproses sebuah nama. Nama atau julukan. Yang patut disandang dari kemampuan yang dikuasai orang tersebut, ataupun gambaran orang tersebut, itu yang membuat suatu julukan. Karena kemampuan seseorang loh, ataupun kemampuan gambaran diceritakan sosok, contohnya satrio penyihir ini kemampuan ini contohnya, terus kebaikannya seperti ini, itu kebaikan yang bisa dicontoh oleh manusia yang lain, itu kan salah satu bentuk sifat pahlawan ataupun bentuk daripada percontohan. Itu yang membuat suatu nama menjadi termasyhur lah ya, atau bisa terkenang ya
bisa dikatakan bukan terkenang. Kalau terkenang itu sudah ada. Oh iya iya, Pak. Iya, Pak. Terkenang kan terkenang berarti kan kenangan. Oh iya iya, Pak. Itu berarti kan udah ada cuma hilang tinggal nama. Itu namanya Iya, Pak, iya, kenangan lah ya. Itu bukan kenangan. Tapi suatu nama ya ataupun gelar itu bisa dipakai ataupun bisa disandang karena sebuah kemampuan diciptakan oleh kemampuan tersebut ya gitu. Bukan karena apa-apa. Berarti gelar yang disandang oleh misalkan kayak Satrio Piningit itu terlahir dari kemampuan dia, dari ilmunya dia juga gitu ya Pak? Ya, pertama terlahir dari keilmuannya dia, terus terlahir dari bagaimana orang itu menghargai perbuatan ataupun gambaran daripada sifat-sifatnya, terlahirnya dari situ. Karena percontohan suatu tindakan apabila dicontohkan ke orang lain itu bermanfaat ataupun dilaksanakan orang lain itu bermanfaat, itu kan sebuah tindakan yang bisa membuat orang lain merasa tertolong. Aneh gitu, membuat orang lain merasa lebih berguna. Makanya bisa disebut sesosok pahlawan. Aneh gitu, ataupun sesosok yang perlu dicontoh. Aneh itu, yang namanya pahlawan kan dua versi. Dikatakan pahlawan bisa juga orangnya sudah ada, tapi juga masih ada, kan kayak gitu. Dan yang sudah tidak ada. ya, terus dari gambaran walaupun seorang Satrio Piningit itu belum muncul lah ya, kemungkinan sudah ada orangnya, cuma kan belum muncul di umum lah ya, secara kasat mata. Dalam arti kasat mata itu secara masyarakat luas itu belum, tapi percontohan daripada sifat-sifat yang dikuasai Satrio Piningit itu kan sudah ada gambarannya. Kalau Satrio Piningit itu harus memiliki sifat yang sudah digambarkan. Kalau sifat yang digambarkan itu nggak ada dalam Satrio Piningit, yang ada misalnya yang mengaku loh, itu berarti kan bukan Satrio Piningit, itu juga termasuk ciri-ciri juga, kan gitu. Jadi semua yang ada kalau masalah Satrio Piningit itu semua ada rangkaiannya. Jadi jelas sebenarnya. Ibarat dari segi tutur kata pun udah jelas, segi sifat, segi bicara, segi keilmuan, segi pandangan, itu sudah tertera jelas. Jadi enggak sembarangan. Jadi enggak bisa semakin orang itu mengaku Satrio Piningit, semakin sulit juga itu orang. Kenapa semakin sulit? Karena sesosok Satrio Piningit itu mempunyai apa? Aturan kehidupan yang sangat ketat. Karena semakin diatur ketat kan manusia kan sebenarnya yang dirasakan manusia tersebut kan semakin sulit. Iya betul. Iya kan? Ya. Nggak semakin mudah tapi semakin sulit. Jadi kalau menjadi Satrio Piningit itu sangat-sangat sulit. Pertama kesulitannya dalam bentuk perilaku setiap harinya. Karena Itu yang kelihatan sama orang lain loh. ya, Kedua dari segi apa? Sifat. Harus memiliki sifat yang enggak egois. gitu ya. Kan gitu. Jadi nggak boleh egois seorang Satrio Piningit. Terus dari segi pandang harus mampu memandang apa saja yang di depan dia dan yang patut dipandang. Itu kesusahan daripada Satrio Piningit kayak gitu. Jadi nggak gampang. Sesosok Satrio Piningit itu nggak gampang.
Jadi berbagai macam, makanya seorang satria pingi itu ujiannya sangat luar biasa. Kenapa sih ujiannya sangat luar biasa? Karena pembentukan daripada sifat-sifat yang harus dilakukan di saat dia melakukan tugas di kehidupan nyata ataupun kehidupan bermasyarakat. Kan enggak mudah, karena semua yang dilakukan harus ada aturannya sih. Karena aturan itu yang nantinya akan dicontoh ataupun sebagai pegangan orang lain. Nah gitu. Ibarat pohon itu harus banyak buahnya. Karena buah itu yang mau dipetik, iya, sama orang lain ataupun dinikmati. Nah, buah itu kan ibaratnya kan perbuatan daripada satria pingi itu. Ya, kalau bisa dicontoh sama orang lain ibaratnya kan buahnya. Yang bisa dirasakan sama orang lain kan bentuk dari perbuatan ataupun personal dari satria pingi itu sendiri. Itu yang penuh dengan kesulitan. Makanya untuk menjadi seorang satria pingi itu sangat luar biasa kesusahannya, dan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, karena hidupnya itu harus penuh makna, penuh rasa, penuh penjiwaan, totalitas, ketuhanan, penguripan, kan kayak gitu. Jadi nggak mudah untuk menjadi seorang satria pingi. Harus benar-benar lengkap ilmu yang dimiliki seorang satria pingi. Karena dituntut untuk apa? Untuk patut dicontoh. Berarti harus bisa menguasai semua itu ya Pak? Ya, harus mampu menguasai tindakan-tindakan yang nantinya itu akan dicontohkan ke orang lain. Karena seorang satria pingi itu mengajari keilmuan atau mengajari ilmu kepada orang lain itu dengan perilaku, bukan dengan yang lain, gitu ya. bukan dengan hal yang lain lah ya. Tapi dari segi perilaku dia mengajarkan sesuatu, nantinya orang lain itu akan melihat, dan secara otomatis orang lain itu kalau dipandang enak sama orang lain, dipandang nyaman, secara otomatis kan mengikuti orang lain. Jadi seorang satria pingi itu mengajarkan sebuah ilmu itu nggak perlu penjelasan, tapi yang diperlukan itu perbuatan. Nggak perlu berbicara, tapi orang lain sudah bisa merasakan. Hanya menyontohkan suatu tindakan yang patut dicontoh, dan secara otomatis orang lain pasti akan mengikuti. Itulah kehebatan sosok satria pingi. Makanya yang menjadi satria pingi itu jelas enggak gampang, penuh dengan kesusahan, penuh dengan siksaan baik secara lahir maupun batin, jelas ditempa habis-habisan secara nyata maupun secara rasa. Jadi benar-benar enggak mudah, karena harus mampu menguasai segala rasa yang ada di dalam kehidupan manusia. Baik rasa pahit, rasa manis, rasa apapun itu harus dialami. Karena apa? Karena untuk mengetahui rasa tersebut, untuk mengambil sesuatu, kalau belum pernah merasakan, itu nggak mungkin tahu rasanya. Karena gitu, secara gampangnya, kita kepingin main bola. Ya. Tapi kalau kita tidak merasakan sendiri permainannya, ataupun merasakan main bola sendiri, kita kan nggak akan pernah tahu rasanya main bola kayak apa. Susahnya kayak apa? Susahnya kayak apa, karena gitu. Tensinya kayak apa? Nah, gitu ya. dari segi pengalaman itu, dia kan olah rasa. Olah rasa itu untuk mengerti rasa yang sudah dilakukan. Dingin panasnya,
perbuatan yang sudah dilakukan itu dinilai oleh satrio ini sendiri untuk sebuah apa nantinya bahan pertimbangan dalam melakukan segala hal yang akan dilakukan untuk sebuah percontohan ataupun ilmu yang patut diajarkan ke yang lain, dan mengajarkannya pun tidak melalui pembicaraan tapi melalui perilaku yang dicontohkan secara nyata sebagai sebuah keilmuan yang dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan keikhlasan, kerukunan, perdamaian, pokoknya segala hal yang bersifat kebaikan yang perlu dicontohkan. Nanti setiap hal yang dilakukan Satrio Bening itu sudah dipilah-pilih gitu ya Pak? Ya sudah dipilah-pilah sebagai apa? Sebagai pertimbangan untuk melakukan suatu hal kebaikan untuk dicontohkan ke masyarakat umum ataupun orang banyak. Iya Mbah, ini terima kasih sekali ya Mbah ya penjelasannya tentang Satrio Piningit itu manusia setengah dewa. Mbah, ini penjelasannya sangat jelas, sangat asik didengarkan penjelasannya Mbah untuk saya Mbah. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan saya dan mudah-mudahan juga bisa menambah pengetahuan sahabat Prawayang Channel semua ya Mbah ya. Ya, tapi perlu saya tegaskan juga yang namanya penjelasan saya itu ya, itu bukan suatu pembenaran. Karena saya hanya manusia biasa yang dicap luput dari kesalahan. Itu hanya hasil olah rasa saya sendiri. Sedangkan yang namanya ilmu hasil olah rasa itu beda orang, itu beda hasilnya. Jadi kalau tidak ada kesamaannya, saya mohon maaf ya. Iya Mbah. Karena itu hanya sekedar bahan pertimbangan pendapat lah. Jadi bukan untuk diyakini ya, Iya, bukan untuk diyakini. Ini hanya sebagai apa? Bahan pertimbangan. Kalau memang baik ya, ataupun ada yang bisa diambil, ya silahkan diambil. Kalau enggak ada, ya enggak susah dipaksakan. Karena ini hanya sekedar cerita, pembahasan ataupun tukar kaweruh. Iya Mbah. Ya, ataupun kita itu ibaratnya gendu-gendu rasa kalau orang Jawa bilang. Sharing gitu ya? Ya, sharing. Jadi di sini itu enggak ada yang merasa pintar sendiri. Itu enggak ada. Ataupun yang ibaratnya paling tinggi, itu enggak ada. Jadi sama-sama mencari pengalaman baru ya Mbah ya. Ya, sama-sama mencari pengalaman baru. Terus kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Itu suatu ciri dari sifat daripada kebaikan. Ya. Iya Mbah. Ya, jawaban dari saya sekian. Iya Mbah. Terima kasih Mbah. Saya mohon pamit untuk diri Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.